Vue versi 3 sudah berhasil di-tag menjadi RC atau Release Candidate, yang berarti sebentar lagi kita bisa menggunakan Vue versi 3 yang sudah stable. Salah satu fitur baru di Vue versi 3 adalah Composition API, di mana tim Vue terinspirasi dari hook di React dan membuat cara baru untuk kita bisa berinteraksi dengan library Vue ini. Pada video kali ini, kita akan coba membahas basic dari Composition API ini. Untuk mengenerate aplikasi menggunakan Vue 3, di sini saya akan menggunakan sebuah bundler dengan nama Vite. Vite merupakan salah satu bundler yang sudah mensupport Vue 3, yang dimana di dalamnya dia akan menggunakan native ES modules di saat development dan menggunakan rollup pada saat production. Di dalam dokumentasinya juga tertulis bagaimana cara kita untuk membuat sebuah aplikasi menggunakan Vue 3. Dan untuk mendemonstrasikan penggunaan Composition API ini, kita akan membuat sebuah aplikasi sederhana, di mana aplikasi ini akan mengambil data dari third-party API yang berisi data kumpulan dari member grup band Apping. Di sini kita akan menampilkan seluruh member dari Apping tersebut, di mana setiap membernya akan kita berikan gambarnya, kita berikan namanya, kita berikan tanggal lahirnya, dan di bawahnya kita akan memberikan sebuah button untuk menambahkan member tersebut sebagai member favorit kita. Ketika kita menekan tombol button favoritnya, maka tulisan favoritnya akan berubah menjadi merah, dan count dari jumlah member yang difavoritkan pun akan bertambah dengan 1. Semua hal ini akan kita buat menggunakan Composition API. Sekarang, mari kita coba buka code editor kita. Di sini, saya sudah memiliki sebuah aplikasi yang tergenerate menggunakan Vite, dan saya pun menggunakan Tailwind CSS sebagai framework CSS yang saya gunakan. Langkah pertama untuk menggunakan Composition API adalah kita akan menambahkan key baru pada objek yang kita ekspor di dalam file .vue ini. Key tersebut memiliki nama setup, di mana setup ini adalah sebuah function. Di dalam function setup inilah, kita akan melakukan berbagai macam hal yang sudah disediakan oleh Composition API-nya dari Vue tersebut. Untuk di awalnya, kita coba console.log terlebih dahulu. Console.log setup dijalankan. Kita coba save. Kita lihat ke browser dulu. Nah, di sini, tulisan yang kita tulis pada console.log di fungsi setup ini sudah ditampilkan pada konsolnya si browser. Langkah pertama untuk mencoba setup ini adalah kita ingin mengirimkan data. Bagaimana sebenarnya cara kita untuk mengirimkan data dari setup ini yang nantinya bisa ditampilkan pada template Vue kita? Caranya cukup simple. Kita bisa mereturn sebuah objek, di mana objek ini kita bisa memberikan key yang nanti key tersebut dapat diakses pada template untuk mendapatkan datanya. Misalnya kita tuliskan key-nya adalah name, dan value-nya kita coba mungkin semi. Kita save. Nah, lalu untuk menampilkan nama semi ini di dalam template Vue kita bisa melakukan hal yang sudah sering kita lakukan. Kita bisa menggunakan dua curly bracket. Kita coba tarik, mungkin kita berikan satu H1 simple dulu di sini. H1, nama saya adalah curly bracketnya 2. Lalu key-nya, key yang kita tuliskan di saat kita mereturn di fungsi setup ini. Key-nya adalah name. Berarti kita tuliskan name. Kita coba save, kita lihat ke browser, nama saya adalah semi. Data yang sudah kita tuliskan pada fungsi setup ini bisa ditampilkan pada template Vue kita. Nah, sampai saat ini kita baru mengirimkan data yang bersifat statis. Kita belum mengirimkan data yang bersifat dinamis atau mungkin reaktif. Untuk mengirimkan data yang bersifat reaktif pada fungsi setup ini, kita bisa memanggil sebuah fungsi yang sudah disediakan oleh Vue. Fungsi tersebut adalah reaktif. Kita coba buat sebuah variabel dengan nama state, yang dimana variabel state ini akan menyimpan data yang dihasilkan ketika kita memanggil fungsi reaktif dari Vue. Kita coba tuliskan reaktif, kita enter. Nah, ketika saya menuliskan reaktif, maka kita akan mengimport sebuah fungsi dengan nama reaktif
yang kita dapatkan dari package view yang kita punya. Fungsi reaktif ini akan menerima satu parameter, yaitu objek yang bersifat reaktif. Kalian bisa bayangkan, objek ini adalah apa yang sering kita masukkan pada key data ketika kita membuat komponen menggunakan view. Kita bisa berikan key-nya name, lalu kita berikan semi. Kita save. Jangan lupa, setiap kali kita ingin menampilkan data dari fungsi setup ini, kita harus mereturn data tersebut. Pada data yang sudah kita return di bawah sini, kita bisa menambahkan key baru, yaitu state. Kita coba save. Nah, untuk menampilkan state-nya, sama seperti tadi, kita bisa menggantinya dengan state, lalu .name. Karena di dalam state kita memiliki satu key dengan nama name. Kita coba save, kita lihat ke browser, dan tampilannya masih sama. Nama saya adalah semi. Perbedaannya, karena sekarang state ini sudah reaktif, kita bisa melakukan berbagai macam hal yang sudah disediakan oleh view. Contohnya, kita bisa menggunakan vModel. Kita berikan input di sini, lalu kita berikan vModel, yang dimana kita akan mengirimkan state yang sudah kita buat sebelumnya. Kita tuliskan state.name. Jangan lupa kita tutup. Kita save. Kita ke browser. Ini sebuah input dengan nama semi. Tetapi kalau kita ganti mungkin jadi kosasi. Lihat, sistem reactivity-nya sama seperti kita melakukannya di dalam key data. Step selanjutnya adalah bagaimana caranya kita menghandle komponen lifecycle di dalam Composition API ini. Sebelumnya, kita bisa memberikan key pada objek ini dengan nama lifecycle yang ingin kita gunakan. Contohnya seperti mounted, yang merupakan sebuah function. Kurang lebih, di dalam Composition API, mereka memiliki format yang sama. Formatnya seperti ini. Di dalam fungsi setup, kita bisa tuliskan on, kita berikan tambah on, lalu nama lifecycle yang ingin kita handle. Mungkin sekarang kita bisa tuliskan on mounted. On mounted akan menerima satu parameter yang merupakan sebuah fungsi. Fungsi inilah yang akan dijalankan ketika komponen kita ini sudah berhasil di mounted. Kita coba buktikan terlebih dahulu menggunakan console log. Console.log ini di mounted. Kita coba save. Kita lihat ke browser. Nah, konsolnya sudah muncul. Ini di mounted. Yang berarti lifecycle hooks-nya sudah bisa kita jalankan di dalam fungsi setup ini. Lalu apa sih yang sebenarnya bisa kita lakukan di dalam komponen lifecycle ini? Salah satu hal yang sering kita lakukan adalah mengambil data dari third party API-nya. Di dalam fungsi onMounted ini, kita bisa memanggil third party API-nya. Saya sudah menyediakan satu API yang kita bisa akses pada localhost port 3002/apping, di mana API ini akan menampilkan data-data member dari apping. Untuk mengambil datanya, kita akan menggunakan fungsi fetch. Kita tuliskan fungsi fetch-nya, lalu URL yang akan dituju, http localhost port 3002/apping. Kita buat dia jadi async, agar kita bisa menggunakan async await. Di sini hasilnya kita bisa simpan. Const response adalah hasil dari await dari pemanggilan fungsi fetch tersebut. Selanjutnya, kita rubah dia menjadi JSON. Const data adalah await response.json. Kalau teman-teman semua belum terbiasa menggunakan fungsi fetch ini, kalian bisa menggunakan Axios untuk mengambil data dari third party API-nya. Sekarang kita coba dulu melakukan console log data yang didapatkan dari third party API-nya. Kita coba save, kita lihat ke browser. Nah, di sini datanya sudah muncul nih. Ada 6 member dari apping. Selanjutnya, kita bisa menyimpan data yang sudah didapatkan dari third party API-nya ke dalam state reaktif kita. Agar apa? Agar nantinya kita bisa menampilkan data membernya di template yang kita punya. Oke? Berarti kita akan memiliki satu key baru, yaitu members, yang default value-nya adalah empty array. Di sini, ketika API kita sudah berhasil diambil, kita bisa menyimpan datanya pada key members yang kita punya sebelumnya. Kita bisa tuliskan state, nama variabelnya, dot, nama key-nya, yaitu members, sama dengan value-nya, yaitu data. Lalu sekarang untuk membuktikannya,
Kita tidak mengkonsolok datanya, tetapi kita konsolok state yang dipunya. Kita coba save, kita lihat. Di sini konsoloknya bertuliskan proxy. Kalau misalnya teman-teman semua masih bingung dengan proxy ini, tidak usah dibingungkan terlebih dahulu. Karena proxy ini digunakan di internal code dari view-nya untuk mendeteksi perubahan dari reactivity kita. Kita coba buka, lalu kita ke bagian target. Nah, di sini ada key yang kita punya. Members, ada 6 datanya. Oke. Kalau kita sudah berhasil menyimpan datanya pada state, berarti kita bisa menampilkannya di dalam template kita. Kita bisa menggunakan v-for untuk melakukan perulangan pada template yang kita punya. Di sini kita berikan v-for, kita ambil nama membernya, dan kita ambil indeksnya untuk key-nya, in, dari variabel apa? Dari variabel state, dot, nama key-nya yaitu members. Jangan lupa, setiap kali kita perulangan, kita harus mengirimkan satu props yaitu key. Bind key-nya dengan tulisan index. Kita coba save dulu, dan kita lihat apa yang ditampilkan. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 membernya. Tapi kenapa dia ke bawah? Kita coba debug dulu. Oke, ternyata ada kesalahan dari penempatan v-for-nya. Kalau kita lihat sekarang, tampilannya dia akan berderet ke bawah. Karena yang saya looping adalah div-nya saja. Seharusnya yang saya looping adalah list yang kita punya di sini. Kita pindahkan saja v-for-nya ke dalam list yang kita punya. Kita save. Kita lihat. Nah, sekarang tampilannya sudah sesuai dengan ekspektasi awal kita. Bagian awal sini kita coba komen dulu. Oke, selanjutnya adalah kita bisa memasukkan data yang kita dapatkan dari data member ini. Image-nya kita ganti dengan member.image. Namanya kita ganti dengan member.name. Lalu tanggal lahirnya kita ganti dengan member.date of birth. Kita coba lihat deh, agak lupa. Console target. Date of birth, oke. Date of birth. Kita coba save. Kita lihat. Nah, sekarang datanya sudah sesuai dengan data yang kita sudah looping. Ada Corong, ada Bumi, ada Unji, Naen, Namju, dan juga ada Hayong. Yang selanjutnya kita bisa lakukan dalam composition API ini adalah merubah data dari state kita di sini. Contohnya adalah setiap kali button ini kita klik, di dalam state-nya kita lihat di sini, dia memiliki satu key, yaitu is favoritnya false. Ketika kita menekan tombol favorit ini, maka kita ingin merubah data is favoritnya yang awalnya false menjadi true. Langkah pertamanya adalah kita harus tentukan event-nya akan terjadi pada elemen yang mana. Di sini kita akan mendeteksi event ketika button favorit ini ditekan. Button favoritnya tersedia pada div yang saya blok di sini. Kita coba tuliskan on click, lalu kita tuliskan nama metode yang ingin kita jalankan. Misalnya add to favorite. Lalu kita pun akan mengirimkan member yang akan kita rubah status favoritnya dari false menjadi true. Sebelumnya kita bisa memberikan sebuah key method di sini. Kita berikan key methods, lalu kita berikan nama fungsinya. Tetapi di sini, state kita hanya tersedia pada fungsi setup. Kita tidak bisa menuliskan metodenya di dalam key method seperti ini. Yang bisa kita lakukan adalah di dalam fungsi setup, kita bisa memberikan satu buah fungsi. Function dengan nama yang sama dengan apa yang kita daftarkan di dalam onClick handler ini. Sorry, di sini bukan onClick. Kita ganti dia jadi addClick. Kita copy. Kita save, kita di sini fungsinya kita samakan. Lalu, dia akan menerima satu parameter yaitu member yang di-add sebagai favoritnya. Kita bisa tuliskan member di sini. Lalu kita coba buktikan dulu dengan menuliskan console.log. Console.log add to favorite ditekan dengan member. Kita coba save, kita lihat, kita refresh dulu, lalu kita tekan. Nah, ada muncul nih, add to favorite is not a function.
Tadi kita lihat bahwa fungsi add to favorite kita taruh pada fungsi setup. Agar fungsi ini bisa diakses di dalam template view kita harus melakukan hal yang sama ketika kita mengirimkan data, yaitu kita harus mengirimkan fungsi ini. Gimana cara mengirimkannya? Cara mengirimkannya adalah ketika kita mereturn objek pada fungsi setup ini. Berarti di sini kita bisa mengirimkan key add to favorite. Kita coba save, kita refresh lagi. Kalau kita klik favoritnya, tulisannya add to favorite ditekan dengan member data member yang kita punya di sini, yaitu ada corong. Nah, selanjutnya, bagaimana cara merubah key is favoritnya dari false menjadi true? Simple saja, karena ini sudah merupakan objek yang dipunya pada state kita bisa langsung merubahnya secara langsung. Kita bisa tuliskan member dot nama key-nya tadi adalah is favorite sama dengan data baru kita. Data barunya adalah true. Oke, kita save. Kita lihat ke browser lagi. Kalau kita klik favoritnya, name-nya corong, kita ke target, is favoritnya sudah berubah menjadi true. Nah, dengan kita sudah berhasil merubah favoritnya dari true menjadi false, kita bisa menambahkan sebuah kondisi pada button favorit ini. Ketika dia sudah menjadi favorit, kita rubah warnanya menjadi merah untuk icon dan untuk tulisannya. Untuk merubah iconnya di dalam SVG yang kita punya, kita bisa memberikan satu buah binding class lagi. Binding class, yaitu apa? Kita berikan warnanya, yaitu text red 400 ketika member dot is favoritnya adalah true. Sorry, ini harus kita rubah dia menjadi objek. Kita coba save. Oke, kurang petik. Save, kita refresh, nah kita klik. Nah, logonya yang awalnya warna abu-abu sudah berubah menjadi warna merah. Karena kita sudah menambahkan satu binding class di sini. Kita bisa melakukan hal yang sama pada button favorit ini. Kita paste, kita coba save, kita refresh lagi, kita klik. Nah, baik logo heart-nya dan tulisan favoritnya sudah berubah warna dari yang awalnya abu-abu menjadi warna merah. Oke, selanjutnya adalah kita akan menghandle counter dari member yang sudah di heart oleh seseorang. Bagaimana caranya? Kita bisa menghandle-nya menggunakan computed properties. Sebelum kita menggunakan composition API, kita bisa menambahkan key baru dengan nama computed. Tetapi di sini kita tidak menggunakannya. Kita akan memanggil sebuah fungsi dengan nama yang sama, yaitu computed. Computed ini diambil juga dari package view ini. Dan tadi onMounted pun yang saya gunakan sebelumnya itu diambil dari package view ini. Computed akan menerima satu callback function, di mana callback function ini adalah fungsi yang akan menentukan data apa yang akan kita lakukan komputasi dan kapan data tersebut harus kita update. Di sini, apa sih yang sebenarnya kita ingin komputasi? Yaitu jumlah dari member yang sudah difavoritkan. Count-nya kita bisa ambil dari key members di sini. Kita bisa ambil state.members, kita filter, lalu kita dapatkan sebenarnya berapa banyak sih yang sudah difavoritkan. Kita ambil membernya, member.isFavoritnya true. Lalu, yang kita butuhkan hanya jumlah dari berapa member yang difavoritkan. Kita bisa melakukan changing lagi ke property.length. Yang berarti, apa yang akan kita komputasi adalah jumlah member yang favoritnya itu sudah berubah menjadi true. Nah, hasil komputasi ini kita bisa simpan ke dalam sebuah variabel. Cons, kita berikan favorit count. Kita coba save. Kita coba copy dan kita coba console log terlebih dahulu. Save, kita lihat, kita refresh. Disinilah di app view line 88 ini adalah apa yang sudah kita lakukan komputasi. Kalau kita buka di sini, value-nya adalah 0. Maksudnya adalah sekarang atau ketika dijalankan pertama kali, belum ada member yang kita berikan favoritnya. Nah, selanjutnya, agar kita bisa menampilkan counter atau jumlah dari member yang kita favoritkan di sini,
kita harus melakukan satu step lagi, yaitu adalah kita mengirimkannya ke dalam objek yang di-return ketika fungsi setup ini dijalankan. Kita coba koma, lalu kita tuliskan key-nya, yaitu favorite count. Kita coba save, lalu favorite count-nya kita taruh pada counter di sini, favorite count. Kita save, kita lihat masih 0 favorite member, klik favorit dia jadi 1, klik favorit dia jadi 2, klik favorit dia menjadi 3. Konsep computed-nya sama dengan computed yang sebelumnya kita kenali, yaitu setiap kali data state di sini berubah, maka fungsi computed ini akan dijalankan lagi, yang dimana ketika dijalankan ulang, datanya pun akan berubah. Misalnya awalnya datanya 0, ketika kita menekan is favoritnya menjadi true, data dari membernya berubah. Karena data dari membernya berubah, fungsi computed ini dijalankan kembali. Dan kita mendapatkan data favorite count yang terbaru. Inilah cara kita menggunakan computed. Oke, yang terakhir adalah bagaimana cara kita menggunakan watch. Untuk menggunakan watch, hal pertama yang harus kita lakukan adalah menuliskan fungsi watch tersebut. Watch ini sama seperti dengan fungsi-fungsi yang lain akan didapatkan dari package view yang kita punya. Fungsi watch ini akan menerima dua parameter. Parameter pertama adalah sebuah function yang akan mengembalikan data yang ingin kita deteksi setiap kali ada perubahan. Contohnya, kita ingin mendeteksi setiap kali name-nya itu berubah. Kita berikan di sini state.name. Nah, parameter keduanya juga sebuah fungsi yang dimana fungsi ini akan kita jalankan setiap kali state.name ini berubah. Sama seperti API yang sebelumnya, watch ini akan mengirimkan dua parameter. Yang pertama adalah new value-nya dari apa yang kita watch. Yang kedua adalah old value-nya. Oke, di sini kita bisa coba console.log. New value-nya apa? Ini new value. Dan juga kita console log old value-nya. Old value, ini old value. Kita save dan kita jalankan yang sebelumnya kita komen. Kita lihat ke sini. Nah, kalau kita rubah nih title-nya, konsasi. Nah, teman-teman lihat di sini perubahannya kedetek semua. K new value, semi old value. KO new value, K old value. KOS new value, KO old value. Jadi inilah cara kita menggunakan fungsi watch. Oke, di sini kita sudah mempelajari 4 basic API dari Composition API. Dengan penggunaan Composition API ini, pada satu fungsi dengan nama setup, kita bisa memanggil berbagai macam API yang sudah disediakan oleh Vue sebelumnya. Contohnya, ketika kita memiliki data yang reaktif, kita bisa menggunakan fungsi reaktif. Kalau kita compare dengan data yang sebelumnya, reaktif itu dia equal dengan key data. Yang kedua, kita bisa menghandle komponen lifecycle dengan format on, lalu nama lifecycle-nya. Di sini maksudnya adalah on mounted. Maksudnya fungsi ini akan dijalankan ketika komponen kita berhasil di-mount. Apa yang kita jalankan? Yang kita jalankan adalah fungsi yang kita kirimkan sebagai parameter pertama di sini. Kalau kita compare, onMounted sama dengan mounted pada API yang biasa kalian gunakan. Selanjutnya, yaitu computed. Dengan computed, kita bisa mendapatkan sebuah data yang reaktif. Tapi data yang reaktif ini akan berubah-ubah atau akan terupdate setiap kali apa yang kita tuliskan pada fungsinya ini berubah. Contohnya di sini hasil komputasinya adalah memfilter member-member yang sudah difavoritkan oleh user dan kita masukkan panjangnya. Jangan khawatir, karena setiap kali membersnya berubah, maka fungsi computed ini akan dijalankan kembali. Berarti computed di sini sama dengan computed pada API yang sering kalian gunakan sebelumnya. Dan terakhir adalah watch, di mana watch ini akan menjalankan sebuah fungsi setiap kali ada data yang berubah. Data apa yang berubah? Yaitu data yang kita kirimkan pada parameter pertama di sini. Di sini maksudnya adalah setiap kali name ini berubah,
maka fungsi yang kita berikan sebagai parameter kedua dari watch ini akan dijalankan, di mana fungsinya akan mendapatkan dua value, yaitu value yang baru dan value yang sebelumnya. Fungsi ini akan dijalankan setiap kali name-nya berubah. Berarti watch di sini sama dengan watch yang biasa kalian lakukan. Nah, jangan lupa step terakhirnya harus kalian kembalikan. Yang kalian kembalikan atau kalian return adalah sebuah objek, di mana objek inilah yang nanti bisa kalian akses pada template komponen kalian. Kalau kalian tidak mereturnnya, maka kita tidak bisa mengakses datanya, seperti kita tidak bisa mengakses state-nya. Kita tidak bisa mengakses favorite count yang kita punya sebelumnya. Dan juga kita tidak bisa mengakses fungsi yang dimana fungsi ini mengubah state yang kita punya sebelumnya. Oke, sekian untuk penjelasan composition API kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.